ada detail kan mantap masih negatif kan, Bang? Ya ODP itu juga harus dites kan, harus di rapid test kan, Ya. untuk memastikan dia terpapar atau tidak. Kan ada juga kan ODP itu bisa aja masuk ke dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Tapi kalau tidak dicoba, tidak dites dengan rapid test atau dengan metode yang lain, seandainya dia yang orang ODP itu sudah terpapar dan diisolasi bersama ODP yang lainnya dalam satu ruangan, tentu ini akan memapar satu ruangan itu kan, terkena juga. Ya, betul. Makanya kita bingung dengan terutama Bang lah di Sumut ini sampai sekarang belum ada tuh rapid test, dan ternyata juga di Aceh, di NAT belum juga ada rapid test. Dulu Bang, tingkat apa hasil lab aja kalau kita tunggu dari Kemenkes sana Bang. Iya. Kemarin. Iya. Makanya itu. Kayak apa? Kayak pasien yang meninggal kemarin yang positif tuh. Udah 2 hari meninggal baru keluar hasil tes Bang. 2 minggu setelah meninggal. Ya. Yang meninggal aja yang dimandikan kayak orang meninggal kayak biasa Bang di Aceh Utara tuh. Itu kan alhamdulillah sih hasilnya negatif Bang. Pas udah hari kedua Bang. Coba hasilnya positif. Iya. Semua di isolasi. Iya. Artinya kan kalau misalnya itu kemarin almarhum yang meninggal itu positif corona, ya kan? Positif COVID-19, itu kan akan memapar orang-orang yang melayat, keluarga dan di rumah. Proses pemandian. Ya kan? Nah, ini yang kita takutkan itu. Halo rekan-rekan dimanapun berada, hari ini kita akan melakukan diskusi, dialog bersama kawan-kawan yang nantinya akan bergabung dengan Zoom meeting ini dengan program Muda Bicara di Rumah Aja Apa Bisa. Kita bisa apa? Yang anehnya gini, kita disuruh di rumah aja ya kan. Tapi hari ini di Stabat ini sampai sekarang ini masih mati listrik. Jadi macam nggak konsisten pemerintah ini ya kan. Kita dibilang disuruh di rumah aja, listrik gratis. Tapi di lain sisi listrik dimatikan siang-siang hari. Jadi kan kita nggak tahu apa maksudnya pemerintah ini sebenarnya. Ya. Sama kayak listrik gratis Bang kan? Kan kebanyakan warga-warga sini kan kebanyakan di pemerintah sendiri menetapkan listrik gratis Bang. Iya. Sedangkan kan di rumah-rumah warga yang kurang mampu kan nggak tahu, apalagi penetapannya melebihi yang di rumahnya ini melebihi yang ditetapkan sama pemerintah. Sedangkan mau ambil yang gratis nggak bisa. Tambah satu lagi gini kan, ada pula sekarang ini kita baru tahu ada R1M, R1 apalagi tuh ya kan, yang R1M nggak bisa subsidi, sama juga nggak gratis ya kan. Artinya sepertinya kayak ada kebijakan tapi terbatasi ya kan, tidak semuanya yang mendapatkan dan merasakan itu kan. Jadi selama di rumah ini ngapain aja Jan? Ada sih Bang, kebetulan nggak di bandar nih Bang. Oh lagi nggak di bandar, lagi di kampung.
Ah, Gimana kondisi di kampung terkait corona ini? kalau di kampung sih sama kayak hari-hari biasa bang. Hmm, Ada nggak ada, ada nampaknya efek-efek nih. nggak ada. Kecuali ya di bandar. Hmm. Di Aceh sendiri udah ada yang positif, Jan. Positif cuma 5 orang bang. Belum ada yang meninggal. Ya, ada 1 orang yang meninggal yang positif, Hmm. yang negatif 1 orang meninggal. Gitu. Yang positif tuh yang kepalanya yang kerja di PT Arun. Oh, oh. Memang positif corona meninggalnya. Tapi bang, Ya. tapi positif, alhamdulillah kapal baik dari jam 10. Yang positifnya nih 3 orang nih udah sembuh bang. Oh, udah sembuh. Ini. Ah, Jadi yang kemarin diduga positif udah sembuh lah ya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Gimana sehat bang? Sehat, alhamdulillah Jan. Yang penting Pojan di sana sehat. Sudah. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan selama ini di kampung aja. Udah berapa lama di kampung? Hah? Udah berapa lama di kampung? Di kampung? Nah, ini udah 2 minggu bang. 2 minggu ya. Sejak corona ini pulang kampung untuk mengamankan diri. Bantu-bantu sini bang. Bantu-bantu di rumah ya. Kawan-kawan. Puasa insya Allah balik lagi bang. Semana? Puasa balik lagi. Puasa balik lagi. Jadi kan kayak misalnya Jan, hari ini kan pemerintah itu menghimbau social distancing ya kan, atau sosial yang berjaga jarak. Masyarakat, gitu. Iya, masyarakat Aceh itu kan gemar nongkrong di warung kopi, gemar ngopi. Nah, terpengaruh nggak di sana? Himbauan itu terlaksana atau tidak diindahkan sama sekali? Tetap aja orang-orang nongkrong di warung kopi, ngopinya nggak di rumah, atau seperti apa? Sangat terpengaruh sih bang. Kemarin kan 1 minggu itulah pas penetapan jam tidak dibolehkan jam malam. Semua warung kopi itu tak boleh buka bang. Semua warung kopi itu kan sangat berpengaruh. Semua dari warung kopi, toko-toko tuh kayak tempat keramaian tuh tak boleh buka bang. Sangat terpengaruh. Itulah pas tadi malam ditetapkan seperti biasa kemarin bang, kayak hari-hari biasa. Cuma tadi pagi saya lihat di media sosial di warung kopi itu sudah ada simbol himbauan jaga jarak. Dia duduk kan biasanya kan kursinya kan satu meja 4 kursi. Ini hanya 2 bang. Sudut kanan sudut kiri aja. Jam malam berlaku juga di sana Jan. Jam malam kalau kayak di sini nih, kayak belakangan ini kan di Langkat ini, jam 10 itu disuruh bubar gitu loh. Suruh bubar, suruh pulang. Sama ya? Sama kemarin. Sama. Itulah karena apa? Habis itu penetapan jam malam ada pro kontra. Habis itu yang lockdown tiap kampungnya bang. Tiap kampungnya dipasang portal. Nggak bisa masuk orang. Itu kan agak kontra juga orang masyarakat itu. Iya. Di sana udah ada rapid test, Jan, di Banda atau di Aceh secara umum udah ada rapid test? Belum bang. Belum ya? Sama ya, berarti belum. Kondisi Sumut dan Aceh ini sama ya kan? Sama. Positif negatif tuh cuma jadi duga-dugaan aja ya kan? Banyak prank kata ya orang. Banyak prank. Prank. Karena kan kayak di sini. Kalau kata kawan Pojan yang di Gojek, kan kemarin pemerintah menetapkan bagi yang kredit motor tuh untuk tukang ojek dilonggarkan. Padahal kan bukan itu yang dimaksud sama
pemerintah sekarang. Nah, Jadi menurut Pak Ujan semana maksud dari pemerintah itu? Yang subsidi apa? Kredit, restorasi kredit itu. itu sih bagus sih bang, Hmm. bagus, cuma jangan, pertama Pak Jokowi bilang jangan disebutkan kayak orang-orang apa ojek, tukang taksi gitu bang. Padahal yang tidak, kalau dari pihak OJK sih bang, pas kemarin kami tanya-tanya sama pihak OJK, ternyata bukannya yang dimaksud sama Bapak Jokowi bang, Jadi kayak orang pekerja sehari UMKM itu, kalau mengambil rumah subsidi yang gitu, bukan yang dimaksud sama presiden. Tapi kan enggak kayak ojek segala macam itu kan apa, dia ngambil kredit juga, kan ada juga yang ngambil kredit ya kan. Tetap UMKM bisa, udah terlaksana UMKM di sana dikasih restrukturisasi kredit. Belum sih bang. Belum juga ya, belum terlaksana. Jadi kegiatan-kegiatan. Semalam apa keluar ya bang? Semana Jan? Nggak, modelnya yang semalam. Mana tuh? Abang keluar ya dari diskusi semalam. Pas Bujang masuk udah nggak lagi abang. Iya, ada kegiatan pula. Jadi tinggalkan bentar. Aku nanya bang sama Bang Dwi. Apa? Kali yang nanya. Nanya apa itu Jan? Apa ya? Nggak, nggak sempat nanya. Kebijakan pemerintah aja. Nanya semalam. Perlu juga itu Jan dibuat kayak gitu untuk kawasan orang-orang kita aja. Sudah nih. Coba dibuat. Udah sebarin juga nih. Cuma nggak ada OP. Lain kali mungkin ada kegiatan lain ya. Bukan kegiatan lain. Alasannya malas download aplikasi, bilang HP di atas 2 juta, masa kamu mau memori? Ya gawat juga ya kan. Ya. Nggak mau sama-sama cerdas ya kan, memanfaatkan teknologi ya kan. Itulah nih bang, apa gerakan Volvino inilah yang kita gerak bang kan. Nah, Volvino makanya mendadak dengan ada corona semua serba online. Tapi ada hikmahnya juga Jan, ya. Hikmahnya salah satunya kayak gini kan, kita bisa tahu ternyata ada tempat diskusi yang nggak perlu kita se-Indonesia bisa melakukan diskusi sama-sama walaupun tidak satu forum, bisa gitu kan. Alhamdulillah, ini salah satu hikmah dari corona itu. Kita bisa ngobrol tanpa ada jarak dan waktu. Ini juga salah satu ramalan tentang waktu dan ruang. Kalau dulu kan orang bicara ruang dan waktu, ya kan Jan? Sekarang 4.0 ini sudah bicara, hampir sudah mau bicara waktu dan ruang, tidak lagi ruang dan waktu. Bagaimana ruangan itu tidak lagi menjadi kendala untuk kita bersilaturahim. Betul bang. Kalau dulu kan, misalnya mau download, mau video call lewat di WA kan nggak bisa semua bang. Terbatas kan. Cuma 4 gitu. 4. Nah, kalau ini semua bisa. Dan kelebihannya ini kita bisa melakukan yang namanya kelas, kayak misalnya kaderisasi gitu Jan. Kayak kita orang-orang organisasi lakukan kaderisasi gitu, materi yang ingin kita sampaikan bisa lewat di sini, di share di sini, ya kan? Bisa kita tampilkan di presentasinya gitu. Itu kelebihannya.
dan itu nggak mungkin bisa dilakukan via WA walaupun ada fasilitas video call-nya. Jadi ya bisa lah nanti kita buat gitu kelas kaderisasi jarak jauh ya kan. Betul. Gimana, sehat bang sana? Sehat, alhamdulillah, keluarga sehat-sehat semua, nggak ada terkendala apapun, lancar. Ya, itulah pas kan pas yang malam balik kampung ada diperiksa juga bang, alhamdulillah sehat. Di sana mahasiswa libur semua, Jan? Kampus libur semua? Ya bang, liburkan semua di sana mahasiswa. Cuma dari pihak mahasiswanya kurang mendukung juga bang kalau diliburkan. Kenapa kurang mendukung ya? Apa? Enggak kan perkuliahan kan ada. Sedangkan SPP-nya jalan terus. Tetap jalan terus. Kegiatan belajar mengajar terhenti. Ya, kita sedangkan cuma bang belajar online-nya pun nggak ada katanya di sana bang. Nggak ada. Cuma kirim tugas via email aja. Nggak ada interaksi antara dosen dan mahasiswa via online begitu Ada, ya? Nggak ada ya? Misal kelas jarak jauh gitu ya? Atau? Ada, cuma kata sahabat-sahabat di cabang sama bang, cuma apa? Kirim tugas via email, buat kirim balik. Macam anak SD ya? Padahal nih, dosen-dosen itu bisa melakukan hal yang seperti ini kan, kelasnya seperti pakai Zoom meeting ini atau yang lain. Jadi kegiatan belajar interaksi dosen dan mahasiswa itu tetap berjalan. Inilah yang dikatakan yang namanya kebijakan WFH itu ya kan, work from home. Ya, bukan berarti libur seutuhnya, tapi ada tetap kegiatan-kegiatan yang produktif yang tetap dilakukan. Terkait perekonomian masyarakat di sana gimana? Aman sih bang. Aman ya, nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Cuma di kampung baru ada nih baru selesai panen sih bang. Itu juga yang bantu ya? Yang aman. Itu juga yang membantu sehingga ada stok pangan di sana. Jadi kondisinya kayak masih tetap aman. Lebaran. Terkait penambahan sembako, kartu sembako. Kalau di sini agak kurang sih bang. Yang nampak tuh di Banda Aceh bang. Oh gitu ya. Ya. Jadi kegiatan di Pemda sendiri pun Aceh Barat belum terlihat aja ya? Belum bang, belum. Di Aceh Barat udah ada yang positif, Jan? Di Aceh Barat belum ada, cuma yang ada positif di ini bang, di Subuh Salam. Subuh Salam ya. Aceh Barat masih nihil ya. Nihil. Cuma ODP ada sih bang, ODP. ODP berapa banyak? Belum banyak ODP. Di karantina juga, Jan? Ya bang? Yang ODP itu di karantina juga atau isolasi mandiri aja di rumah? Di isolasi mandiri aja di rumah bang, yang ODP. Ket data sekarang di Aceh ODP 1000 sekian bang. 1000 sekian ya? Sudah seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Tapi orang yang 1000 itu
nggak dikarantina, Hah? tapi yang 1.000 orang ODP itu nggak dikarantina oleh pemerintah daerah ya Jan ya? Masing-masing. Nggak ada bang. Di isolasi mandiri aja di rumah masing-masing ya. Isolasi mandiri aja di rumah. Hmm. Cuma yang di Aceh Utara kemarin emang Hmm. banyak yang pulang nih apa, orang-orang dari Malaysia. Oh, pulang-pulang dari Ah. Malaysia TKI. Ya, orang di DKI ya. Hmm. 400 lebih bang. 400 Orang lebih. warga yang kerja di Malaysia pulang ke Aceh. Oh. Itu di Aceh Utara paling banyak bang. Itu apa nggak khawatir? Ah, Nggak khawatir yang pulang TKI yang pulang itu ke Aceh dari Malaysia ke Aceh? Apa nggak khawatir? khawatir sih bang. Masyarakat ini kawan, itulah kebijakan pemerintah ini nggak steril bang. Apa? Kayak kita di rumah, sedangkan di bandara masih dibuka, pelabuhan dibuka, itu. Yang pulang dari Malaysia itu nggak di karantina juga, Jan? Itulah nih lagi di apa? Lagi di dengar sih lagi penyataan sih bang. Masih di data. penyataan siapa-siapa yang pulang. Iyalah, semoga semuanya baik-baik aja, kita berharap gitu ya kan. Ya bang. Sehingga nanti kita di bulan, semoga kalau nanti bulan Ramadan udah hilang bang. Udah hilang ya, udah selesai. Karena nggak menarik juga ya kan, bulan Ramadan hari ini kita dihimbau oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama untuk tarawihnya di rumah masing-masing, sholat Idul Fitrinya nanti juga di rumah masing-masing. Ini kan kalau bagi kita kan ini hal-hal yang pertama kali kita temui kondisi yang seperti ini kan. Bagaimana kita untuk beribadah aja terbatas seperti ini ya, tapi bagaimana ya kan, kondisinya memang harus seperti itu. Itulah misalnya kan kalau puasa di rumah orang bosan lah bang. Ya. Jadi bangun sahur sampai buka puasa di rumah kan. Kan orang ada kerja. Iya. Tambah lagi kehidupan ekonomi yang harus dicari ya kan, Jan? Tapi memang ini seperti apa ya, menunjukkan bahwa betapa kita itu kecil ya, lemah begitu. Hari ini Tuhan sedang menunjukkan kebesaran Dia gitu. Kita tidak terberdaya, tidak bisa berbuat banyak, hanya dengan corona yang sebenarnya tidak bisa kita lihat, tapi porak-poranda kita dibuatnya. Itu sih sebenarnya hikmah dari salah satu hikmah dari corona. Dari corona ini hikmahnya ya begitu ya kan. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah lah dari ini semua ya kan. Amin, betul bang. Ini Jadi, kawan ini nggak masuk bang? Nggak ngerti kita tahap apa masalahnya. Nonton aja dia mungkin bang. Beliau ini instrukturnya HMI, Jan, di Langkat. Instruktur HMI di Langkat, Sapawi Al-Jawi. HMI? Iya, kawan-kawan kita di HMI, instruktur. Ya ini itulah. Kalau Pojan di mana Aceh, semua koordinasi sih berkawan bang. Yalah, harus lah, nggak boleh berkawan. Harus tuh bang. Harus. Siapapun harus disahabatin, walaupun Kristen, Buddha, harus berkawan. Nggak boleh nggak berkawan. Tapi kita heran, kenapa kok nggak masuk-masuk? Itulah nggak masuk nih. Apa maksudnya nih? Nanti jadi spionase pula ya di sini nih. Mengamat intelijen kita ya kan, Dan?
Akmal sehat kabarnya Akmal? Akmal sehat kan bang? Kok nggak apa? Masih main di mobil deh ya? Masih. Hmm. Dia tetap kerja bang. Walaupun kemarin banyak deh Hmm. lockdown tetap kerja. Tetap kerja ya, nggak bisa bekerja di rumah ya. Harus libur. Nggak bisa libur, kasihan. Terkadang itulah ya kan Jan ya. Ya, Bang? Kita disuruh mengerjakan segala sesuatu di rumah, tapi perusahaan-perusahaan tidak diliburkan. Ya tetap aja kan pekerja-pekerja yang di pabrik atau pekerja-pekerja di perusahaan itu harus bekerja. Karena perusahaannya nggak diliburkan, ya tetap nggak bekerja kan? Tetap kebijakan pemerintah. Artinya kan interaksi itu tetap berjalan. Ya. Enggak nih, yang lucunya kayak bang. Kan itu kan ada kebijakan pemerintah. Sedangkan nggak bisa diliburkan. Gimana tuh bang? Ya itu makanya kegiatan bekerja di rumah itu atau di rumah aja itu nggak berjalan dengan semestinya kan. Banyak keterbatasan yang timbul terkait kebijakan itu karena memang nggak bisa semua dilakukan di rumah. Tetap aja ada interaksi antara bank dan nasabahnya, bank dan customernya atau yang lain. Yang tadi misalnya perusahaan nggak mau rugi. Dia menggaji pekerja tapi nggak ada nggak ada produksi yang dilakukan. Perusahaan kan pasti rugi dan itu juga yang menyebabkan perusahaan tidak mau meliburkan. Makanya kebijakan WFH ini nggak berjalan dengan semestinya. Karena memang ya kita harus akui bahwa bangsa kita ini keterbatasan ekonomi masyarakatnya luar biasa. Apalagi Aceh ini kan masih dikatakan miskin mah kalau di Sumatera. Enggak lah. Aceh kaya orangnya, perekonomiannya. Ya cuma kalau nggak jual ganja nggak kaya. Aceh kan provinsi yang juga dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Ya. Tinggal bagaimana manajemen pemerintahan di sana, pro rakyat atau pro golongan ya kan. Tapi kita lihat sekarang sih bang, dari PRT begini ngomong pas lagi sedang kayak begini bang. Dari dewannya udah begini ngomong, kalau kita mau ambil yang mana? Ya. Kayak kemarin sempat ditetapkan lockdown atau jam malam. Semua itu nggak boleh buka bang. Sedangkan itu kan udah pihak semua dari Forkopimda, ada ketua DPR itu kan. Sedangkan ketua komisi ini nggak setuju. Bayangkan. Ya karantina wilayah harus dilakukan ya kan Jan. Tambah lagi hari ini Sumut dan Aceh itu belum ada rapid test yang dilakukan. Jadi kita nggak tahu juga apa yang menjadi alat ukur, alat tes pengujian seseorang dikatakan PDP, terpapar corona, karena nggak ada pengujiannya, cuman duga-dugaan aja karena gejalanya sesak. Berduga-dugaan, bukan hasil uji simulasi lab. Bukan
hasil tes bang. Bukan hasil tes. Sama, persoalan di Sumut dan di Aceh itu sama. Hari ini nggak ada rapid test yang dilakukan. Bang. Mm-mm. Itulah kayak Pejan bilang tadi. Diduga di Aceh pasien ODP sekitar 1.000. Kalau itu kan mana tahu masih negatif kan bang? Ya ODP itu juga harus dites kan, harus di rapid test kan, Nah, untuk memastikan dia terpapar atau tidak. Kan ada juga kan ODP itu bisa aja masuk ke dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Tapi kalau tidak dicoba, tidak dites dengan rapid test atau dengan metode yang lain, seandainya dia yang orang ODP itu sudah terpapar dan diisolasi bersama ODP yang lainnya dalam satu ruangan, tentu ini akan memapar satu ruangan itu kan, terkena juga. ya betul. Makanya kita bingung dengan terutama Bang lah di Sumut ini sampai sekarang belum ada tuh rapid test, dan ternyata juga di Aceh, di NAT belum juga ada rapid test. Dulu bang, tingkat apa hasil lab aja kalau kita tunggu dari Kemenkes sana bang. Iya. Kemarin. Iya. Makanya itu. Kayak apa? Kayak pasien yang meninggal kemarin yang positif tuh. Udah 2 hari meninggal baru keluar hasil tes bang. 2 minggu setelah meninggal. Ya. Yang meninggal aja yang dimandikan kayak orang meninggal kayak biasa bang di Aceh Utara tuh. Itu kan alhamdulillah sih hasilnya negatif bang. Pas udah hari kedua bang. Wah, coba hasilnya positif. Iya. Semua di isolasi. Iya. Artinya kan kalau misalnya itu kemarin almarhum yang meninggal itu positif corona, ya kan? Positif COVID-19, itu kan akan memapar orang-orang yang melayat, keluarga dan di rumah. Proses pemandian, ya kan? Nah, ini yang kita takutkan itu.